Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini Rema, Renungan Malam akan dilayani oleh Pendeta Rudianto dari GKMI Yogyakarta dengan tema Ketahuilah juga dikatakan dalam Alkitab yang diambil dari Matius 4 ayat 7. Mari sahabat Petra, kita bersama menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Petra dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam renungan malam ini terambil dari Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebelum kami mengakhiri berbagai aktivitas kami di sepanjang hari Tuhan, hari Minggu ini, biarlah kami boleh mendengar pesan dari sabda Tuhan. Biarlah Engkau berkenan untuk membukakan kebenaran-Mu bagi kami. Dari bacaan firman Tuhan yang barusan kami dengar, biarlah Engkau Bapa berkenan menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pernyataan ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, adalah satu dari 3 pernyataan yang diucapkan Tuhan Yesus saat dicobai oleh iblis di padang gurun. Apa maksud pernyataan ini? Apa hubungannya dengan kita yang hidup pada masa sekarang ini? Saudara, saat itu Yesus sedang dicobai oleh iblis. Si jahat berusaha membuat laki-laki bersandal dari Nazaret itu meninggalkan jalan yang harus ditempuhnya. Si jahat tahu bahwa Yesus telah diurapi Allah dengan Roh Kudus-Nya. Yesus dari Nazaret adalah Mesias. Tetapi sebagaimana dinyatakan Allah kepadanya, kemesiasan Yesus bersifat rangkap. Iya, benar. Yesus adalah Raja Agung yang dipilih Tuhan Allah Israel dari keluarga Daud. Allah berfirman tentang Dia, "Inilah anakku yang kukasihi." Matius 3 ayat 17 yang mengingatkan kita pada penobatan Raja Yehuda. Mazmur 2 ayat 7. Tapi Allah juga berfirman, "Kepadanya lah aku berkenan." Matius 3 ayat 17 yang mengingatkan kita pada hamba Tuhan dalam Yesaya 42 ayat 1. Jelas, Yesus adalah hamba Tuhan, Allah Israel, yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Begitu dikatakan dalam Matius 8 ayat 17 yang mengingatkan kita pada Yesaya 53 ayat 4. Yesus sebagai hamba Tuhan menjadi harapan bangsa-bangsa karena memenangkan keadilan. Demikian Matius 12 ayat 17-21 yang mengingatkan kita pada Yesaya 42 ayat 1-14. Pada puncak pelayanannya, saudara, Yesus akan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Matius 28 ayat 20. Perhatikan juga Matius 26 ayat 28. Itulah yang dikehendaki Allah Bapanya. Matius 26 ayat 39 dan 42. Dengan jalan itu, Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ingat Matius 1 ayat 21. Jadi saudara, Yesus dari Nazaret harus menempuh jalan penderitaan
bahkan kematian, guna menyelamatkan orang banyak atau umatnya, yang terdiri dari orang-orang dari segala bangsa. Kemudian melalui kebangkitan Yesus, Allah mengaruniakan kepadanya segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Tujuan Allah adalah supaya Yesus mendatangkan kerajaan Allah atau membuat kehendak Allah jadi di bumi seperti di surga. Ingat Matius 6 ayat 10. Dalam upayanya membuat Yesus menyimpang dari jalan yang harus ditempuhnya, iblis atau setan menggoda Yesus dengan sebuah konsep tentang Mesias tanpa menempuh jalan penderitaan dan kematian. Menjadi Raja Agung tanpa menjadi hamba Tuhan yang menderita. Menjadi Raja yang berkuasa tanpa melayani. Bagaimana caranya? Memanfaatkan penderitaan rakyat, memanipulasi kesadaran rakyat, dan mengabdikan diri kepada iblis. Yang pertama dan yang kedua, menurut iblis, mudah dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus memiliki kuasa sebagai anak Allah. Apa susahnya mengubah batu menjadi roti untuk mengenyangkan rakyat yang lapar? Rakyat pasti senang dan akan berbondong-bondong mendukung Yesus menjadi penguasa. Apa susahnya pula menjatuhkan diri dari atas bait suci? Bukankah itu akan mendemonstrasikan bahwa Mesias memiliki perlindungan istimewa dari Allah? Niscaya Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang Yesus di atas tangan mereka, supaya kaki laki-laki bersandal dari Nazaret itu jangan terantuk kepada batu. Rakyat pasti akan merasa takjub dan menaruh kepercayaan penuh kepada Yesus untuk memerintah mereka. Cara yang ketiga, yakni mengabdikan diri kepada iblis, akan memuluskan jalan Yesus untuk memiliki semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kita tahu Yesus menolak 3 godaan atau pencobaan iblis itu. Sang Mesias setia kepada Allah Bapanya, setia untuk menempuh jalan yang harus ditempuhnya, jalan penderitaan dan kematian, demi menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Berkenaan dengan pencobaan yang kedua, saudara, Yesus menyitir ulangan dalam ayat 16. Ada pula tertulis, katanya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Apa maksud Yesus? Bahwa Allah berjanji menyertai, melindungi, dan mencukupi kebutuhan umatnya, tentu saja benar. Tetapi sama sekali tidak benar bila umatnya, lebih-lebih Sang Mesias, menjadikan janji itu sebagai dalih, alasan untuk tidak bertanggung jawab dan bersikap sembrono. Allah yang menjanjikan penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkatnya, menghendaki agar umatnya bijak dan bertanggung jawab. Dengan perkataan lain, Yesus menandaskan, jangan minta Allah untuk membuktikan kasih, hikmat, dan kuasanya melalui perilaku yang sembrono dan tidak bertanggung jawab. Allah menjanjikan penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkatnya. Tapi umat harus mengerjakan bagian mereka dengan bijak dan bertanggung jawab. Bekerja, berhati-hati, membuat perencanaan yang realistis, berdoa, dan bekerja. Lantas, saudara, apa kaitan antara maksud atau ajaran Tuhan Yesus ini dengan kita
murid-muridnya yang hidup di masa kini. Pertama, hindarilah permintaan, apalagi tuntutan yang kencang kepada Allah. Kita tidak boleh meminta Allah untuk melakukan mukjizat atau membuktikan kehadirannya menurut keinginan dan cara kita sendiri. Apalagi dengan sikap yang menantang Allah. Kedua, percaya pada rencana Allah. Ketimbang menantang Allah, sudah selayaknya kita menyadarkan diri kita pada kasih dan kesetiaan Allah. Bahkan dalam keadaan yang sangat sukar sekalipun. Ketiga, janganlah kita bermain-main dengan pencobaan atau godaan. Meminta pertolongan Allah, sementara kita membiarkan diri kita ada dalam pencobaan, bahkan menikmati godaan itu, bukanlah tindakan ketaatan, bukan tindakan iman, melainkan tindakan yang mencerminkan sikap yang mempermainkan Allah. Perhatikan sikap Yesus yang sangat tegas terhadap iblis, tidak berkompromi dalam menghadapi pencobaan atau godaan iblis. Bahkan Yesus menyuruh iblis enyah. Inilah sikap yang mestinya ada pula pada kita. Tidak bermain-main dengan godaan atau pencobaan. Sahabat Petra, inilah pesan firman Tuhan yang boleh kita renungkan malam ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Terpujilah Allah. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk pesan firman-Mu. Kiranya itu boleh terus berbicara di dalam hati kami dan menerangi pikiran kami, supaya kami boleh hidup bertanggung jawab dan bijak, sekaligus meyakini penyertaan Allah, perlindungan, dan kehadiran-Mu yang memberi berkat kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh melewati malam ini dalam istirahat kami, dalam naungan kasih sayang. Besok kami bangun dengan penuh sukacita, menyambut berkat-berkat-Mu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.